Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam tetap sehat, semangat selalu, tetap bahagia, dan tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau selalu menyelamatkan umat manusia, tetapi kini Engkau menggembirakan kami dengan rahmat-Mu yang lebih melimpah. Pandanglah kiranya umat pilihan-Mu, kuatkanlah dan lindungilah kami umat beriman, baik yang sudah maupun yang akan dibaptis, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Tuhan Yesus terkasih, dalam kisah Injil yang kita dengarkan, Tuhan Yesus mulai menjadi sangat populer di antara orang Yahudi karena mukjizat-mukjizat yang telah dibuatnya. Dan hal itu membuat orang-orang Farisi dan para tokoh Israel, imam-imam, menjadi khawatir, menjadi tidak nyaman dengan situasi Yesus yang dipercayai banyak orang. Karena kekhawatiran mereka, jika Yesus selalu seperti mengumpulkan orang Yahudi untuk bersatu, maka menjadi ancaman bagi orang Yahudi untuk ditaklukkan Roma. Namun yang terjadi bukan demikian, bahwa akhirnya Tuhan Yesus justru yang menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan, kebinasaan, tetapi menjadi korban untuk keselamatan seluruh bangsa. Marilah dalam hidup ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang siap sedia menjadi berkat bagi keselamatan banyak orang. Meski akhirnya tidak diterima, dikucilkan dan disingkirkan, namun jika itu menjadi berkat kebaikan banyak orang, akan diterima dengan sikap kesatria. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mengikuti Yesus dengan berani mengorbankan diri bagi keselamatan dan kebaikan banyak orang, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.